Shalom, damai di hati. Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dan semua yang setia mengikuti program ini, apapun situasi yang kita hadapi, jangan takut karena Tuhan adalah penolong kita yang setia. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten di hari ini, di Selasa 2 Agustus 2022 bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Langkuri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan pertolongan-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah lepas dari tantangan dan pergumulan kehidupan, tapi kami tak akan takut melangkah, karena kami yakin Engkau selalu bersama dengan kami. Karena itu, mengawali aktivitas kami di hari ini, kami rindu mendengarkan sapaan-Mu yang menguatkan. Engkau memberkati kami semua, baik jemaat Gemi Maranatha Paslaten, juga semua yang setia mengikuti program ini, supaya lewat sabda-Mu kami dikuatkan. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, bahwa kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihani kami. Layakkan kami untuk mendengarkan sapaan-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 6. Surat Ibrani pasal 13 ayat 6 yang tertulis begini dalam Alkitab. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, tema renungan kita di saat ini, Tuhan adalah penolong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat Franklin Delano Roosevelt terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-32, negara itu berada pada masa terburuk, depresi. Pengangguran mencapai 25%. Banyak tabungan keluarga telah hilang karena kegagalan bank. Dan para petani kehilangan tanah mereka karena penyitaan. Roosevelt menyampaikan kata-kata yang terkenal dalam pidatonya. Satu-satunya ketakutan yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Ketakutan tak bernama, tak beralasan, tak dapat dibenarkan, yang melumpuhkan, yang diperlukan upaya untuk mengubah kemunduran menjadi kemajuan. Saudaraku, sadar atau tidak, banyak kali kita takut pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita takuti. Penerima surat Ibrani ada dalam situasi penderitaan yang sangat berat. Itu antara lain tergambar dalam tulisan di Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan 34. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Penderitaan sangat berat dialami, tapi tetap penulis memberi nasihat-nasihat praktis kepada penerimanya. Antara lain, disampaikan dalam bacaan kita,
tetap selalu pelihara kasih persaudaraan. Jangan lupa memberi tumpangan, karena memberi tumpangan seperti menjamu para malaikat. Mengingat orang hukuman, penuh hormat terhadap perkawinan, menjauhi berzinahan. Jangan jadi hamba uang. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, tetap selalu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan mereka. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka. Penulis menegaskan, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, pertolongan Tuhan tidak boleh dipahami secara sempit, hanya pada jalan mulus di depan kita. Karena pertolongan Tuhan tetap nyata, terutama di setiap tantangan dan pergumulan kehidupan yang kita hadapi. Hal tersebut kita bisa lihat dan maknai semakin terasa di saat pandemi. Saat kita merasa susah menggunakan masker, baru kita ingat betapa Tuhan menolong kita dengan memberi oksigen gratis dan bersih. Tapi yang jarang, bahkan mungkin tidak pernah kita syukuri. Situasi seberat apapun yang kita hadapi, jangan takut, karena Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di lembaran kedua di bulan Agustus 2022 ini, kami diberikan kepastian bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Karena itu apapun yang kami hadapi, kami tidak akan pernah takut, karena Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan untuk melangkah di hari ini. Yakin kami, pertolongan-Mu selalu nyata di setiap tapak yang kami jalani. Berkati Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia Tuhan. Kami boleh menikmati bulan kemerdekaan sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia. Biar di kemerdekaan ini kami isi dengan hal-hal yang berkenan kepadamu. Tantangan boleh datang silih berganti, tetapi sebagai persekutuan berjemaat, kami tetap menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca dengan tutur kami, dengan cara berpikir kami, tapi juga tingkah laku kami. Tuhan tolong persekutuan Jemaat Gemim Maranatha Paslaten semakin kuat di dalam Engkau. Seluruh jemaat dan pelayan khusus perangkat pelayanan yang ada terus diberkati. Pendeta, vikaris pendeta, kostor pegawai, penatua diaken, komisi kerja, komisi kategorial kelompok pelayanan lansia, KPPJ. Engkau terus berkati penasehat BPMJ ya Tuhan. Berkati kami, memberi diri dengan tulus dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan, Engkau juga memberkati komisi multimedia yang dengan setia melaksanakan tugas tanggung jawab mereka bekerja di belakang layar sehingga renungan harian keluarga, program ini Tuhan, boleh terus dikerjakan. Tuhan Engkau berkati mereka. Joy dan Vio yang bertugas untuk bagian ini Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Selalu berkati gereja kami, Gereja Masih Injil di Minahasa. Tapi juga semua gereja-Mu yang terus memberitakan Injil yang sesuai dengan Alkitab, berdasarkan firman-Mu Tuhan, diberkati. Supaya Kristus Engkau yang semakin diberitakan, semakin besar, semakin dimuliakan lewat pemberitaan-pemberitaan gereja-Mu. Tuhan berkati pemerintah kami, dari pusat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, jaga dan lingkungan diberkati.
dalam proses yang hendak dijalani di bulan kemerdekaan ini dimaknai secara konkret sampai ke tingkat jaga dan lingkungan. Yang di Paslatan 1, Paslatan 2 diberkati Bapak Oni Rocky Worung dan Ibu Jenely Mamuaya Winda, juga Ibu Wisi Oro di Kecamatan Tomohon Timur. Kami mendoakan pemerintah Kota Tomohon, Bapak Karol Senduk, Bapak Weni Lumentut, Bapak Edwin Roring, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota. Kau berkati mereka dalam pelayanan masyarakat. Ada beberapa anggota jemaat Maranatha Paslatan yang menjadi bagian pemerintah di Kota Tomohon diberkati. Dan kami mendoakan momen besar Tomohon International Flower Festival, Tuhan, boleh kiranya berjalan dengan baik. Keindahan Tomohon semakin disaksikan, tapi juga religiusitas masyarakat Kota Tomohon semakin bersinar. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu. Kami yang semakin dikuatkan oleh sabdamu. Situasi apapun yang kami hadapi, tantangan pergumulan seberat apapun di hadapan kami, atau yang sementara kami lalui, kami tidak akan takut, karena kami yakin Engkau menolong kami. Dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, Selasa 2 Agustus 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Saudara yang boleh diberkati dengan program ini, lewat sapaan firman-Nya, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya semakin banyak orang yang boleh diberkati dengan program kami ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.